bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai membaca kritis, kreatif, dan sintopsis. Sebelum pembahasan materi, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang materi pengertian dari membaca. Pengertian membaca. Membaca merupakan suatu aktivitas untuk menangkap intonasi bacaan, baik yang tersurat maupun tersirat, dalam bentuk pemahaman bacaan, secara literal atau dasar, inferensial atau kesimpulan, evaluatif atau evaluasi, kreatif dan apresiasi, dengan memanfaatkan pengalaman belajar membaca. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi yang dibaca oleh Saudari Magdalena Fitrayati. A. Membaca kritis. Membaca kritis merupakan suatu kemampuan pembaca dalam mengolah bahan bacaan secara kritis untuk menemukan keseluruhan makna bahan bacaan, baik makna tersurat maupun makna tersiratnya melalui tahap mengenal, memahami, menganalisis, mensintesis, dan menilai. 1. Syarat membaca kritis. A. Pengetahuan tentang bidang ilmu yang disajikan dalam bahan bacaan yang sedang dibaca. B. Sikap bertanya dan sikap menilai yang tidak tergesa-gesa. C. Penerapan berbagai metode analisis yang logis atau penelitian ilmiah. Dan D. Tindakan yang diambil berdasarkan analisis dan pemikiran tersebut. 2. Cara membaca kritis. A. Membaca pada baris. B. Membaca di antara baris. C. Membaca di luar baris. Selanjutnya akan dibaca oleh Saudari Desi Lucia. Baiklah, perkenalkan, nama saya Desi Lucia. Saya sebagai penyaji ketiga. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Saudari Atika Nur Oktavianti. Saya akan menjelaskan tujuan membaca kritis. 3. Tujuan membaca kritis. A. Untuk memahami maksud penulis. B. Memahami organ dasar tulisan. C. Meningkatkan minat baca. D. Mengetahui prinsip-prinsip pemilihan bacaan. E. Dapat menilai penyajian penulis pengarang. F. Kemampuan untuk meningkatkan sikap kritis. B. Membaca kreatif. Membaca kreatif merupakan suatu kegiatan membaca untuk mendapatkan nilai tambahan dari pengetahuan yang terdapat dalam sebuah bacaan, dengan cara mengidentifikasikan ide-ide yang menonjol atau mengkombinasikan pengetahuan yang sebelumnya diciptakan. 1. Tujuan membaca kreatif. A. Memahami informasi lebih mendalam. B. Mengetahui sesuatu lebih mendalam. C. Membaca kreatif bertujuan agar para mahasiswa terampil berkreasi. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Deva Arista Putri. Perkenalkan, nama saya Deva Arista Putri. Di sini saya sebagai penyaji 4. Penerapan metode membaca kreatif. A. Menarik simpulan dari fakta yang dibaca. B. Melanjutkan pemikiran penulis. Kemudian, menyimak sintopis. Membaca sintopis merupakan jenis kegiatan membaca dengan tujuan membanding-bandingkan ide mengenai topik yang sama pada beberapa teks atau bahan bacaan. Kemudian, secara umum, membaca sintopis terdiri dari 3 aktivitas, yaitu mendeskripsikan, menganalisis, dan menyintesiskan. Menurut Alder, kegiatan membaca sintopis dapat dibagi ke dalam 2 tahap, yaitu tahap persiapan membaca dan tahap kegiatan membaca. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai membaca kritis, kreatif, dan sintopsis. Nah, jadi kesimpulan dari materi ini ialah keterampilan membaca pada umumnya diperoleh dengan cara mempelajari di sekolah. Keterampilan berbahasa ini merupakan suatu keterampilan yang sangat unik serta berperan penting bagi perkembangan pengetahuan dan sebagai alat komunikasi bagi kehidupan manusia. Seseorang akan memperoleh informasi, ilmu, pengetahuan, serta pengalaman-pengalaman baru dengan cara membaca.
Sekian presentasi dari kelompok kami akhiri dengan selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.